Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Si Dayang Lembah Jenges. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berkisar 10 menit lamanya, Mas Rahardian melambaikan kedua tangannya. Ia kemudian menanyakan sesuatu kepadaku. Gimana di sekolah? Ada cerita apa? Aku dan Alia mengunjungi lantai 3 di sekolah. Katanya ada salah satu ruangan yang dihuni oleh makhluk yang bernama Korongso. Tapi anehnya saat aku dan Alia melihat ruangan tersebut, hanya aku saja yang dapat melihatnya. Kamu lihat sosok Korongso? Iya. Bentukannya kurus kering tapi berbulu. Tapi gak lama kemudian terdengar suara wanita dengan menggunakan bahasa Jawa. Mas Rahardian hanya terdiam saat mendengarkan ceritaku. Ia tidak banyak bicara saat aku menceritakan detail tentang sosok Korongso yang baru saja aku temui di salah satu ruangan tepat di lantai 3. Tidak terasa, obrolanku dengan Mas Rahardian sampai tiba di depan rumah. Bapak dan ibu sudah menanti di depan rumah sembari memberikan pelukan hangat kepada kami berdua. Gimana hari pertama kalian puasa mutih? Tanya ibu kepada kami berdua. Kami aman-aman saja, Bu. Tapi tidak bagi Aisyah, Bu. Dia didatangi lagi sama sosok pendamping wanita berkebaya itu, ucap Mas Rahardian. Aku terkejut saat Mas Rahardian membeberkan obrolan tadi kepada ibu dan juga bapak. Kamu didatangin lagi, Nak? Tanya bapak. Itu karena aku bertemu dengan sosok Korongso, Pak. Dia muncul tatkala sosok Korongso itu mendekatiku. Dia bilang apa? Jangan ganggu cucuku, Korongso. Bapak dan ibu saling menatap. Keduanya memang tidak kaget jika mendengar ucapan yang keluar dari sosok pendampingku. Hanya saja bapak dan ibu semakin khawatir jika nantinya akan terjadi sesuatu lagi di sekolah. Siti Pangaliran, keberadaan Raden Surapto. Mas Krishna dan Raden Surapto menempati sebuah tempat yang bernama Siti Pangaliran. Mereka berdua tampak gelisah mengetahui pergerakan dari Terah Timur yang sedang mengincar keluarga Artonegoro. Kang Mas Surapto, apa benar Raden Argoyo dibunuh? Tanya Mas Krishna. Raden Surapto menghela nafas panjangnya. Ia kemudian menunjukkan sebuah foto yang ia simpan bersamaan dengan keluarga Brotoseno yang lain. Ini adalah salah satu foto keluarga dari keluarga Brotoseno tatkala dirinya menemui orang-orang pemerintahan dari Terah Timur. Mas Krishna mengamati satu persatu wajah dari banyaknya foto tersebut. Ia tidak banyak mengenal wajah-wajah tersebut. Yang ia kenal hanyalah Raden Angkoro seorang. Raden Angkoro memperluas relasinya hingga ke timur dan bekerja sama dengan pemerintahan di sana, tanya Mas Krishna. Lebih tepatnya keluarga Brotoseno yang bekerja sama dengan orang-orang dari timur. Mas Krishna tampak curiga dengan orang-orang yang berada di foto tersebut. Ia juga seperti mengenal salah satu orang yang terkenal di foto tersebut karena pernah menjabat di kursi terpenting di negeri ini. Bukankah dia yang menyebabkan tragedi di sebuah kampung di wilayah timur? Benar, orang ini adalah pelaku dari pembunuhan Raden Argoyo. Dia yang telah membuat tragedi besar hingga menutupi beberapa perkampungan dengan tanah. Ternyata orang yang dimaksud oleh Raden Surapto adalah orang besar yang pernah menjabat di bangku pemerintahan terpenting di negeri ini dan membuat tragedi besar karena kegagalan saat melakukan penambangan di sebuah perkampungan terkenal yang ada di daerah timur. Akan tetapi mengapa orang tersebut bisa terlibat? Apakah itu artinya orang-orang dari Terah Timur ikut serta membantu dalam memperlancar maksud dan tujuannya
untuk bisa menjadikannya sebagai orang terkemuka. Lalu, apa motif yang dilakukan orang besar dari salah satu anggota tersebut hingga membunuh Raden Argoyo? Kau tahu, orang ini adalah ancaman besar bagi keluargamu. Namun, ada satu fakta menarik lainnya. Apa itu? Pak Lingga memiliki seorang wakil. Setelah kematiannya, wakil tersebut naik jabatan. Dan sekarang, dia sedang mencari orang yang membunuh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga dalam tragedi 15 tahun yang lalu. Jelas Raden Surapto. Mas Krishna dan juga Raden Surapto masih membahas tentang seseorang yang disebut-sebut sebagai pengganti dari Pak Lingga. Dia yang disebut-sebut sebagai sang wakil ternyata pernah hadir saat pertemuan dengan para pejabat Rengget. Mereka yang pernah mendatangi ke tempat keluarga Ningrat adalah orang-orang yang sebagian berasal dari ranah pemerintahan. Tentunya hal ini menjadi sebuah bencana besar bagi Mas Krishna dan juga Raden Surapto terkait dengan berbagai macam serangan yang mungkin saja terjadi di masa depan nantinya. Kang Mas, siapa sang wakil itu? Dia adalah orang berpengaruh di negeri ini. Mereka yang memiliki jabatan tinggi dan bersembunyi di balik hukum yang tumpul. Sang wakil adalah sebutan bagi orang yang nantinya akan menjadi ancaman baru bagi keluarga Artonegoro. Mereka berada di bagian tertentu dan memimpin sebuah partai besar yang ada di negeri ini. Keluarga Brotoseno pun pernah menjadi bagian dari mereka dan melakukan sebuah kesepakatan khusus yang mengaitkan antara dirinya dengan sang wakil tersebut. Apa jangan-jangan? Apa yang kau pikirkan? Tanya Raden Surapto. Salah satu dari keluarga Brotoseno ada yang menjadi bagian dari pemerintahan. Raden Surapto hanya terdiam. Ia tidak mau menjawab hal tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Raden Surapto terkait dengan keluarganya. Sementara itu, Kiai Sukri mendatangi rumah secara tiba-tiba. Wajahnya benar-benar menggambarkan keadaan yang penuh dengan kepanikan. Kiai Sukri seperti menahan beban yang sangat besar hingga membuat pikirannya tidak tenang. Kebetulan saat itu kami sedang berkumpul di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut aku, ucap Kiai Sukri. Kemana Kiai? Ada seorang warga yang mengalami kesurupan. Dia kembali memakan ayam hidup-hidup. Petaka yang sama terjadi lagi. Anak itu mengalami kesurupan dan memakan ayam hidup-hidup tepat di hadapan para warga. Tentu saja hal ini membuat Bapak dan Kiai Sukri segera menanganinya dengan serius. Jika tidak, imbasnya akan mengarah kepada warga lainnya. Bapak dan juga Kiai Sukri segera menuju ke rumah anak tersebut. Di sana keramaian warga telah memadati jalanan. Mereka semua ingin melihat apa yang sedang terjadi kepada anak yang baru saja memakan ayam hidup-hidup di jalanan. Saat Bapak menerobos keramaian warga, Bapak merasakan ada tekanan energi yang besar yang ada di kerumunan tersebut. Bapak terhenti sejenak sembari mencari energi tersebut. Dan saat Bapak mulai mencari bentrokan energi tersebut, Kiai Sukri langsung menarik tangan Bapak sembari membisiki sesuatu. Kamu akan terkejut jika mengetahui siapa yang merasuki bocah tersebut. Kiai Sukri langsung meminta kepada Bapak untuk masuk ke dalam rumah warga. Yang didapati di dalamnya terdapat bocah yang sedang kerasukan. Saat Bapak dan Kiai Sukri memasuki rumah tersebut, mereka mendengar suara teriakan dari salah satu kamar. Pak Kiai, tolong sembuhkan anak saya. Kiai Sukri hanya menatap wajah bapakku. Dia tidak sepenuhnya memberikan janji kepada orang tua dari bocah itu. Arto, dalam Kiai, masuklah terlebih dahulu. Bapak melangkah duluan menuju kamar yang di dalamnya terdapat seorang bocah yang sedang kerasukan itu. Saat pintu kamar tersebut dibuka, Bapak terkejut saat melihat seorang bocah sedang diikat dengan masing-masing tali yang mengikat kedua tangannya. Astagfirullah, ucap Bapak. Bapak dan Kiai Sukri terdiam sejenak. Mereka kemudian meminta kepada kedua orang tua dari anak tersebut untuk menunggunya di luar. Proses pengeluaran sosok yang merasuki tubuh bocah tersebut pun dilakukan. Mula-mula Bapak dan Kiai Sukri menerawang lebih jauh terkait siapa sosok yang merasuki bocah tersebut. Saat proses penerawangan itu dilakukan, tiba-tiba bocah tersebut mengucapkan kalimat yang tidak terduga. Aku berasal dari timur. Mendengar hal tersebut, Bapak langsung mundur. Ia seperti merasa ada yang tidak beres dengan sosok yang merasuki bocah tersebut. Kiai, ini yang ingin aku tunjukkan kepadamu, Arto.
Tapi sepertinya ada seseorang yang telah menyusup ke tempat ini dan menjadikan bocah ini sebagai sinyal bagi mereka yang berasal dari timur. Kyai Sukri pun meminta kepada bapak untuk memegangi kaki dari bocah tersebut. Sembari memegangi kedua kaki bocah itu, Kyai Sukri segera melakukan proses pengeluaran sosok yang berada di dalam tubuh bocah itu. Proses pengeluaran berlangsung sangat dramatis. Beberapa kali sosok yang merasuki bocah tersebut memberontak dan menolak untuk dikeluarkan. Sampai akhirnya sesaat sebelum sosok yang merasuki tubuh si bocah itu keluar, ia kemudian memberikan sebuah pernyataan yang sangat mencengangkan Kyai Sukri dan juga bapak. Sesaat lagi, para danyang akan tiba di desa ini. Banyak warga yang akan mati karena angin kutukan. Tidak berselang lama, sosok yang merasuki bocah tersebut keluar dengan sendirinya. Kyai Sukri dan bapak masih terngiang-ngiang dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh bocah tersebut. Malam harinya suasana desa diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa tersebut. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang jenis angin yang mematikan yang dinamakan dengan angin duduk. Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa, sampai-sampai bapak melarang kami semua untuk keluar pada malam hari. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya, banyak warga yang sakit-sakitan. Mereka yang malam harinya begadang tiba-tiba langsung jatuh sakit. Namun selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan ada satu warga yang kedapatan memiliki ayam. Ayam tersebut mati begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Semenjak kejadian salah seorang bocah di desa tersebut kesurupan, kejadian-kejadian aneh terus-terusan menggerus seluruh warga desa. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok hitam yang tiba-tiba berada di hadapan rumahnya tatkala tengah malam tiba. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada Kyai Sukri dan juga bapak yang bertanggung jawab memegang desa. Selama berhari-hari, Kyai Sukri, bapak, serta dengan beberapa warga lainnya mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari panggebluk aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun, tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, mereka membahas terkait penyebab wabah angin mematikan ini menyerang desa. Seakan-akan menjadi momok menakutkan bagi warga desa, Kyai Sukri pun akhirnya turun tangan. Beliau menyarankan kepada para warga untuk tidak keluar dahulu pada malam hari, karena wabah itu akan datang tatkala malam tiba. Wabah ini adalah jengges, racun yang ditebarkan pada angin yang menyebabkan orang-orang kehilangan kesadaran. Kyai Sukri sudah tahu bahwa kejadian ini masih ada kaitannya dengan keluarga bapak. Pasalnya sosok yang merasuki bocah tersebut telah memberikan bocoran terkait asal dari wabah ini berasal. Atas kejadian tersebut, aktivitas warga benar-benar terganggu. Bahkan untuk kegiatan sekolah pun sengaja diliburkan demi menghindari kekacauan yang ada di mana-mana. Siang harinya, para warga kembali dihebohkan dengan fenomena yang sama. Kali ini fenomena warga yang memakan ayam mentah-mentah terjadi lagi, namun dengan beda orang. Dia adalah Untung, salah seorang dari warga desa yang membuat orang-orang terheran-heran. Bagaimana tidak, kabar dan berita terkait Untung tersebar luas ke seluruh penjuru desa. Seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah, dan kondisinya mulutnya sudah penuh dengan darah, dan Untung melahap ayam mentah itu layaknya makanan yang sudah matang. Mereka yang melihat kondisi Untung mulai ketakutan, hingga gosip akan kedatangan dari Danyang benar-benar diketahui oleh sebagian warga desa. Apakah Untung sedang dirasuki Danyang yang sama seperti bocah tersebut? Alhasil Untung pun langsung diseret ke rumah Kyai Sukri untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah tersebut, kedua tangan Untung diikat oleh tali.
lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang berada di tubuh Untung. Namun mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang sosok yang merasuki Untung tersebut sangatlah kuat, hingga menyebabkan tubuh mereka melemah seketika. Karena Kiai Sukri dan 9 juru kunci tersebut tidak mampu untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Untung, akhirnya bapak pun menuju ke tempat pengusiran untuk sembari membawa cambuk yang digenggam eratnya di tangan sebelah kanan. Entah apa yang dipikirkan bapak, tiba-tiba dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit menggema ke sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Untung telah keluar. Namun tidak lama kemudian, Untung terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun berkata, "Tempat ini sudah aku kutuk." Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu ke 9 juru kunci itu. Ia tersenyum sejenak dan kemudian berkata, "Sudah waktunya kalian semua mati di sini." Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Ia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Untung meninggal dunia. Dia meninggal karena dirasuki danyang demit dan seketika keadaan desa dalam posisi yang benar-benar mengerikan. Semenjak kematian Untung, desa semakin tidak nyaman. Banyak dari mereka memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut. Alasan mereka berpindah dari desa adalah karena teror danyang di desa tersebut telah merasuki salah seorang warga yang bernama Untung. Selain itu, danyang yang merasuki tubuh Untung juga telah memberitahu jika desa yang ditempati oleh warga telah dikutuk. Fenomena mengerikan itu menghantui tiap sudut desa. Banyak warga yang mendatangi rumah para juru kunci desa untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kejadian aneh setelah Untung meninggal dunia. Hingga akhirnya Kiai Sukri bersama dengan bapak dan juga para juru kunci berkumpul kembali untuk membahas pokok masalah yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Mereka semua membahas bagaimana caranya untuk melawan serangan para danyang yang berasal dari timur. Selama 15 tahun terakhir, desa ini tidak pernah mendapatkan serangan aneh. Namun tatkala Artonegoro dan keluarganya menginjakan kakinya ke desa ini, teror demi teror selalu menghantui para warga. Mendengar keluh kesah yang dilontarkan oleh salah satu juru kunci, bapak hanya terdiam. Ia tampak tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupannya karena mengira semua yang sudah terjadi akibat dari kehadirannya ke desa yang semula aman dan tidak kedapatan teror di tiap malamnya. Hingga saat kalimat itu dilontarkan, bapak masih terdiam. Sepertinya kalimat itu benar-benar membuat bapak merasa sakit hati. Jadi kemungkinan besar, jika Artonegoro dan yang lainnya pergi dari desa ini, maka semuanya akan selamat. Tidak, ucap Kiai Sukri. Sukri, apa maksudmu? Perdebatan antara Kiai Sukri dan salah satu juru kunci terus memanas. Mereka berdua terus-menerus membahas terkait keterkaitan antara serangan para danyang terhadap kedatangan Raden Artonegoro. Setelah lama berdebat, akhirnya mereka melakukan sebuah lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran desa tersebut. Namun di saat pembersihan itu dilakukan, mereka terkejut dengan sebuah fenomena aneh lainnya. Para warga berduyun-duyun melaporkan hal ini kepada Kiai Sukri dan yang lainnya. Mereka akhirnya menjelaskan bahwa salah satu makam warga telah dihancurkan, dan makam tersebut adalah makam dari almarhum Untung. Para juru kunci langsung mengecek makam tersebut, dan benar saja, tali pocong yang mengikat bagian atas jasad Untung juga telah menghilang. Itu artinya ada salah satu orang yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan lainnya. Akhirnya para juru kunci itu pun segera melakukan tindakan lebih lanjut agar fenomena aneh tidak terjadi kembali. Namun semuanya sudah terlambat. Tepat di malam hari saat para warga sedang beristirahat, masing-masing dari rumah mereka diketuk oleh sesuatu yang tidak nampak. Para warga bersikeras jika tindakan itu dilakukan oleh orang yang usil. Akan tetapi mereka baru sadar jika yang melakukan itu bukanlah manusia, melainkan sosok pocong yang memiliki wajah menyeramkan. Kejadian ini bermula di saat salah satu warga bernama Pak Rosikin. Saat itu, Pak Rosikin sedang melakukan aktivitas jaga malam
dengan tujuan menjaga para warga agar tidak diganggu oleh teror ketukan pintu pada malam hari. Saat yang bersamaan, Pak Rosikin menyisir seluruh bagian rumah warga. Pak Rosikin tidak sendirian. Kebetulan dirinya ditemani oleh seorang warga lainnya yang bernama Irham. Irham dan Pak Rosikin memutari desa untuk melihat situasi rumah warga pada malam hari. Walaupun sudah ada larangan terkait angin malam yang membawa jengges, Irham dan Pak Rosikin lebih memperdulikan keamanan para warga. Di sela-sela mereka sedang menyisir rumah warga, Irham merasa merinding. Saat itu, kondisi desa sepi namun sangat tenang. Tidak ada angin yang berhembus kencang seperti hari-hari sebelumnya. Mereka juga tidak merasakan hal-hal menjanggal lainnya. Namun Irham menyadari bahwa hari itu bukanlah hari Jumat, yang konon sangat mengundang aktivitas para dedemit di makam Bau Rekso. Entah mengapa, Irham merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya dia pun berkata kepada Pak Rosikin terkait keresahannya. "Pak, Bapak merasa ada yang aneh nggak dengan hari ini?" tanya Irham. "Iya benar, aku merasa bulu kuduku merinding sendiri." "Berarti apa yang dirasakan Bapak sama seperti apa yang saya rasakan? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang memandangi kita?" Saat itu mereka berdua sedang menyoroti sebuah pohon beringin di sekitaran pemakaman. "Pak, kayaknya kita harus kembali ke pos ronda," ucap Irham. "Sebentar, jangan buru-buru, kita belum menemukan pelakunya," jawab Pak Rosikin. "Pelaku apa, Pak?" "Pelaku yang mengetuki pintu rumah warga di malam hari." Saat mereka sedang menyoroti sebuah makam yang diyakini sebagai makam warga yang bernama Untung, tiba-tiba tepat di belakang mereka terdengar sesuatu yang menyeramkan. Suaranya menggelegar kencang, bagaikan orang yang sedang marah. Pak Rosikin dan Irham langsung terkejut dan secara bersamaan mereka berdua langsung menengok ke belakang tubuh mereka. Setelah mereka menengok ke belakang, ternyata yang ada di belakang mereka adalah sosok pocong dengan wajah yang mengerikan. Melihat hal itu, tubuh Pak Rosikin dan juga Irham tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua seperti membeku di tempat dan tidak bisa melakukan apapun. Yang mereka lihat adalah sosok pocong yang wajahnya benar-benar gosong seperti terbakar. Bukan hanya itu, pocong itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pak Rosikin dan Irham tidak bisa melakukan apa-apa. Keringat dinginnya keluar dengan bersamaan. Wajah keduanya langsung memucat. Namun tidak lama kemudian, ada suara kentongan yang asalnya tidak tahu dari mana. Bersamaan dengan itu, pocong itu langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan mereka. Baru pertama kalinya, mereka berdua melihat pocong meninggalkan jejak dengan cara melompat, namun tidak menyentuh tanah. Seolah-olah lompatan pocong itu seperti terbang dan melayang. Setelah kepergian pocong tersebut, tubuh Pak Rosikin dan Irham langsung melemas. Mereka berdua langsung terjatuh secara bersamaan. Untungnya ada beberapa warga yang melihat keduanya sedang terkapar di dekat makam. Para warga langsung menolong mereka berdua dan membawanya ke pos ronda. Saat mereka berdua tiba di pos ronda, mereka berdua diberi minum untuk menenangkan pikiran dan hatinya yang sedang kacau. Setelah itu para warga langsung menanyakan apa yang telah terjadi dengan keduanya. Mula-mula Pak Rosikin tidak bisa menjawab. Ia masih trauma dengan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Karena memang Pak Rosikin tidak bisa menjawabnya, alhasil Irham yang menceritakan kronologi kejadiannya. Irham menjelaskan bahwa dirinya sedang menyisiri rumah warga. Lalu mereka berdua berkunjung ke makam dengan alasan untuk mengetahui apa yang ada di sekitaran makam tersebut. Saat mereka menyoroti sebuah pohon beringin, keduanya merasa merinding. Lalu saat mereka memindahkan arah senter ke makam salah seorang warga yang bernama Untung, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan tepat di belakang mereka. Dan suara itu berasal dari sosok pocong yang secara tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Begitu keduanya menatap ke arah belakang, sosok itu sudah menatap wajah keduanya dengan tatapan yang mengerikan. Dan tubuh mereka berdua seketika tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengar penjelasan dari Irham, para warga mulai khawatir. Yang mereka khawatirkan adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari sekejar teror ketukan pintu di malam hari hingga sosok pocong yang berkeliaran di sekitaran rumah warga. Belum ada keputusan lain terkait apa yang akan menjadi keputusan para warga desa. Namun setelah laporan ini mereka berikan kepada seluruh juru kunci desa,
Kesembilan juru kunci itu merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Para juru kunci meyakini bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjadikan tubuh Untung sebagai wadah untuk menyerang para warga desa. Dan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang berasal dari timur. Tentu saja hal ini masih berkaitan dengan Artonegoro yang mendatangi desa tersebut. Hingga semua kejanggalan dan yang lainnya mengarah kepada satu arah, yaitu terkait dengan teror pocong yang baru-baru saja terjadi. Bapak yang kebetulan mendengar laporan-laporan semacam itu hanya terdiam. Sementara ibu, ia menahan rasa takutnya. Pikirnya, apa yang baru saja terjadi sama seperti kejadian yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Pak, aku tahu ada yang menggunakan buhul tali mayat itu lagi. Tapi siapa, Pak? Bukankah semuanya sudah tidak ada? Penggerak buhul tali mayat sudah meninggal semua, Pak. Ini bukan tentang siapa yang menggerakkannya, akan tetapi ini tentang berasal dari mana kekuatan itu diciptakan. Maksud Bapak? Bapak menatap wajah ibu dengan serius. Semua yang sudah terjadi di desa memang sudah direncanakan sejak lama, dan itu bertujuan untuk membalaskan dendam atas kematian orang-orang yang berada di pihak Raden Angkoro. Buhul tali mayat ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh orang-orang yang berasal dari timur. Dengan begitu, Raden Angkoro telah mengambil kekuatan ini, kekuatan yang berasal dari timur. Sudah banyak warga yang mendapat teror sosok pocong yang ada di desa. Beberapa warga yang telah melihat langsung sosok tersebut langsung jatuh sakit. Beberapa lagi memilih untuk keluar dari desa dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari huru-hara akan teror mengerikan ini. Bagaimana tidak, sosok pocong yang sering dijadikan momok menakutkan oleh para warga ternyata memiliki kelebihan yang tidak masuk akal. Irham dan Pak Rosikin mengatakan jika sosok pocong yang baru-baru ini meneror warga dapat melompat hingga kejauhan 2 meter dari tempat dia berpijak. Tentu saja hal ini bukan bualan biasa. Beberapa dari mereka pernah mengalami, bahkan melihat dengan langsung sosok pocong tersebut. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan banyak orang dan para warga desa umumnya, siapa penggerak buhul tali mayat tersebut? Mengapa mereka kembali mengaktifkan ritual yang sudah 15 tahun berlalu? Hari berganti hari, teror demi teror yang terus-menerus menjadi pusat menakutkan bagi para warga sengaja dijadikan adaptasi olehnya. Hanya saja mereka tidak ingin keluar tatkala jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka menilai jika di jam 10 malam nanti sosok pocong yang dipercaya sebagai teror atas kematian Untung masih menebarkan ketakutan dan bencana bagi para warga. Karena itulah mereka tidak ingin untuk keluar tatkala waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku bersama dengan Mas Rardian juga dilarang untuk keluar malam. Kami berdua hanya berada di dalam kamar seharian sembari melihat kesibukan Bapak yang kadang sering bertemu dengan beberapa warga sekitar atau juru kunci yang ada di desa tersebut. Sembari menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Kyai Sukri terkait dengan lelakon yang kami jalani, yaitu melakukan puasa muti, kami berdua juga mulai menyempitkan aktivitas yang dirasa kurang bagus untuk kesehatan kami. Akan tetapi tepat di malam Jumat, di saat Bapak sedang berada di rumah Kyai Sukri, rumah kami mendapatkan teror yang luar biasa dari makhluk tidak kasat mata. Semua itu berawal saat Mas Rardian yang saat itu ingin berwudu tiba-tiba berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu membuatku dan juga ibu langsung menuju kamar mandi. Ternyata air di rumah mendadak berubah menjadi keruh. Bukan hanya itu saja, sumber air di rumah kami seperti tercampur lumpur. Entah mengapa bisa seperti itu. Bebauannya juga menjadi tidak sedap. Alhasil Mas Rardian pun tidak jadi untuk berwudu. Dia memilih untuk mencari sumber air lain untuk segera berwudu. Fenomena-fenomena aneh yang terus terjadi membuat ibu sedikit ketakutan. Ia sempat khawatir juga dengan keadaan Bapak dan juga Kyai Sukri yang sedang melindungi desa dari serangan jengges dan buhul tali mayit. Jika keduanya benar-benar tidak sanggup, kemungkinan besar desa menjadi hancur, berantakan, dan dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Terah Timur. Sudah hampir seminggu kejadian yang kelam terus-menerus meneror desa kami. Bersamaan dengan itu juga,
Aku dan Mas Rahardian telah menyelesaikan misi yang diinginkan oleh Kiai Sukri, yaitu dengan cara melakukan puasa muti selama 1 minggu lamanya. Aku dan Mas Rahardian belum bisa merasakan apa dampak dan efek yang terjadi setelah melakukan hal tersebut. Akan tetapi tiap kali Mas Rahardian melihat seseorang di jalanan atau dimanapun, dia terkadang menutupi matanya dengan menggunakan kedua tangannya. Hal ini juga terjadi saat dirinya melihat salah seorang tukang becak yang biasa mangkal di sekitaran belokan jalan menuju gang rumah kami. Mas Rahardian menutupi matanya dengan kedua tangan saat melihat tukang becak tersebut. Setelah aku tanya, Mas Rahardian hanya terdiam, dan hal tersebut terus-menerus terjadi hingga dirinya tidak mau keluar rumah walau hanya bermain. Kejanggalan ini pun aku sampaikan kepada bapak dan ibu. Aku mengatakan sejujur-jujurnya terkait keanehan dari Mas Rahardian. Dia yang dulunya menjadi sosok terbuka, setelah menjalankan ritual puasa muti tersebut, sosok Mas Rahardian menjadi sosok yang berubah drastis. Mas Rahardian menjadi orang yang penutup dan enggan menemui orang-orang, kecuali saat di sekolah saja. Di sekolah pun ia menjaga komunikasi dan lebih banyak terdiam di kelas. Hal ini disampaikan langsung oleh teman-temannya saat aku temui di jalanan. Mengetahui hal tersebut, bapak pun merasa khawatir dengan keadaan Mas Rahardian. Begitu juga dengan ibu. Keduanya memang memahami apa yang Mas Rahardian rasakan. Bisa dibilang, Mas Rahardian sudah lebih cepat berkembang dibanding denganku. Mas Rahardian sudah diperlihatkan jati diri dari pendampingnya. Namun di usianya yang masih muda ini, apakah dia sanggup? Jelas bapak. Jati diri. Benar, di usia yang masih belasan tahun, terkadang juga ada yang lebih awal dari itu. Namun, dengan diperlihatkan jati dirinya, itu adalah kelebihan yang luar biasa. Aku masih belum memahami apa yang dikatakan oleh bapak. Semua perkataan dan kalimatnya tampak sangat sulit untuk aku pahami. Aku belum paham, Pak. Jadi begini. Bisa dibilang Mas Rahardian sudah terbuka mata ketiganya. Namun setiap mata ketiga terbuka, dia bisa mendapatkan kelebihan atau anugerah lain. Seperti contohnya adalah orang-orang yang mampu melihat kejadian masa lalu, masa yang akan datang, atau bahkan ada yang lebih mengerikan dari itu. Mengerikan dari itu? Kelebihan apa, Pak? Melihat kematian seseorang. Jantungku berdegup kencang saat mendengar penjelasan dari bapak. Mungkinkah setiap kali Mas Rahardian melihat seseorang, dia juga bisa melihat kematian seseorang hanya dengan menatap wajahnya? Aneh bagiku, manusia tidak mampu melihat hal semacam ini. Namun seperti yang bapak ungkapkan, kemampuan seperti ini hanya 1/1000 dari banyaknya manusia. Sehingga kemampuan semacam ini sangat langka dan tidak semua orang memilikinya. Tapi apakah yang dikatakan bapak benar? Tanyaku dengan penuh penasaran. Coba tanya langsung ke Mas Rahardian. Aku pun menuju ke kamar Mas Rahardian. Di kamar Mas Rahardian sedang mencoret-coret sebuah buku diarinya. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman-temannya, Mas Rahardian hanya nyaman ketika dirinya sendirian. Dia juga sangat nyaman menggambar sesuatu, walau hanya sketsa kosong dengan coretan tinta di buku diarinya. Aku pun mendekati Mas Rahardian. Namun belum juga diriku mendekat, Mas Rahardian sudah berkata kepadaku. Kamu bilang apa aja ke bapak sama ibu? Tanya Mas Rahardian kepadaku. Loh mas, kok mas tahu? Aku tahu, bukankah kita sudah berjanji untuk merahasiakan hal-hal yang tidak ingin kita bagikan kepada bapak dan juga ibu? Tanya lagi Mas Rahardian sembari menggambar seorang pria yang wajahnya sangat gelap karena coretan tinta pulpennya. Aku hanya terdiam. Kali ini aku merasa bersalah. Terkait apa yang dikatakan oleh Mas Rahardian, memang semuanya sudah terjadi dengan cepat. Tetapi aku sengaja memberitahu kepada ibu dan bapak, karena keduanya mungkin lebih memahami apa yang dirasakan oleh Mas Rahardian saat ini. Aku bilang kalau Mas Rahardian sering menutup mata ketika melihat orang-orang di luaran. Mas Rahardian memberhentikan coretannya. Ia kemudian meletakkan pulpennya dan membereskan semuanya, lalu diletakkan kembali di atas lemari bukunya. Bapak dan ibu meminta Mas Rahardian untuk menceritakan apa yang terjadi dengan Mas Rahardian. Tidak seperti biasanya, Mas Rahardian hanya bangkit dari tidurnya. Ia tidak mengatakan apapun kepadanya.
Aku cukup tersinggung akan hal itu. Namun untuk menyelesaikan itu semua, aku hanya terdiam. Aku hanya menuruti apa yang diinginkan oleh Mas Rardian agar semuanya bisa selesai dengan cepat. Tiba saat di mana Mas Rardian menemui ibu dan juga bapak. Obrolan pun terjadi saat itu juga. Mas, sekarang coba kamu jujur. Kenapa kamu selalu menutup mata setiap kali menemui orang-orang di jalanan? Tanya bapak. Aku takut. Takut kenapa? Mas Rardian hanya terdiam. Ia tidak mengatakan apapun sampai akhirnya ibu terus-menerus menekan pertanyaan tersebut. Mas Rardian pun tidak ingin mengatakan apapun. Namun saat dirinya hendak menceritakan terkait dengan seorang tukang becak, Mas Rardian menangis. Kenapa dengan tukang becak di pinggir jalan, Mas? Apa yang kamu lihat? Tanya ibu. Aku tidak ingin dilahirkan seperti ini, Bu. Pak, aku ingin menjadi manusia normal seutuhnya. Aku lebih baik tidak menjadi orang yang tahu akan hal aneh di dunia ini dibanding harus mengetahui semuanya. Bebanku sangat berat. Curahan hati Mas Rardian pun akhirnya terbuka dengan lebar. Ia mengatakan hal sejujurnya terkait apa yang baru saja dia lihat terhadap seorang tukang becak yang ada di gang depan. Baginya, apa yang baru saja dilihatnya adalah sesuatu yang aneh yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Apa yang Mas Rardian lihat? Di belakang tukang becak tersebut, aku melihat ada seorang pria yang mirip dengannya, namun dengan wajah yang berbeda. Jelas Mas Rardian. Apa itu? Wajah dari tukang becak itu sudah hancur, tidak berbekas lagi. Maksudnya? Aku gak paham, Pak, Bu. Aku hanya lihat sosok di belakang tukang becak tersebut meminta tolong kepada aku. Aku juga takut. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak. Mas Rardian memiliki sebuah kelebihan yang sangat mengerikan. Kelebihannya sendiri sangat berbahaya jika harus disebarluaskan kepada halayak banyak dan mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki ambisi tertentu. Untuk menghindari hal tersebut, Bapak pun meminta kepada Mas Rardian untuk memperkuat dan mengendalikan kemampuannya. Ia mengatakan jika kemampuan dari Mas Rardian sudah diturunkan lebih cepat oleh salah seorang leluhurnya yang merupakan pendampingnya saat ini. Akan tetapi aku masih bingung. Mengapa hanya Mas Rardian saja yang memiliki hal semacam itu? Bagaimana dengan aku? Apakah aku juga memiliki kemampuan yang sama seperti Mas Rardian? Atau bahkan kemampuan yang lain? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.